ma tasyauna illa ayyasha Allahu, dan tiadalah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana 'alaiha aliman hakima, maaf, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Insan ayat 30. Jadi tidak mungkin ada yang terjadi hujan nih, udah pasti izin Allah. Setiap tetesan hujan bertasbih. Di mana jatuhnya rezeki siapa? Mungkin ini jatuh, mungkin ada rezeki kita di antara air hujan ini. Meresap ke dalam tanah, kemudian disedot pakai air, kemudian disterilkan, kita minum. Mungkin rezeki cacing, rezeki pohon. Ini jatuhnya hujan, jumlahnya air hujan Allah yang menetapkan di mana, berapa banyak, kadang dilebihkan, kadang disedikitkan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah, tidak bisa, tidak mungkin. Semuanya milik Allah. Itu pemahaman beriman ke takdir. Jadi tidak ada tuh kayak orang tertembak kemudian itu nggak sengaja ketembak, nggak mungkin. Pasti izin Allah. Itu tidak sengaja mati, tidak mungkin. Orang itu hanya bisa mati kalau dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah. Di tempat yang ditentukan, waktunya sudah pas dengan cara yang Allah kehendaki, itu mati. Jadi tidak ada yang kebetulan. Parkir ini kosong kebetulan, gak mungkin kebetulan. Allah yang ngatur itu. Cuma kita tidak mengerti bahwa Allah yang ngatur. Kenapa saya pakai nikah sama dia padahal saya tuh naksir sama si itu. Si itu bukan jodohmu, makanya enggak jadi. Udah hampir berarti bukan jodoh. Itu hampir aja berarti bukan. Relax saja hadirin. Tidak usah banyak, tidak usah bacem. Ibu nggak boleh rewel ya. Kalau suami saya begini, dulu nggak kayak gini loh. Dulu juga ibu nggak kayak gitu ya. Tapi saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah. Kan yang seperti itu nggak mau sama ibu, dah ya. Terima yang ada. Dan yang keempat tadi kehendak ya. Satu adalah ilmu Allah, dua penulisan Allah di Lauh Mahfuz, yang ketiga kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak tidak ya. Nah yang keempat ini yakin bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah, termasuk kita juga bisa berbuat itu dengan penciptaan Allah. Dengar ya, tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini apapun bentuknya kecuali Allah yang menciptakan. Semuanya, mau dinosaurus, mau apa yang dianggap mamut, mau kuman, sel, satu sel, inti sel, semuanya Allah yang mendesain, semuanya Allah yang menciptakan. Ini masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Gak bisa kita mikir ini ciptaan saya. Oh, lagu Jagalah Hati katanya ciptaan Agim. Enggak. Saya nyiptakan lagu nggak ngerti. Itu saya lagi ini aja banyak pikiran, bergumam. Ibu masih ingat lagu Jagalah Hati? Tuh, padahal nggak ngapalin, ingat. Saking seringnya. Cipta lagu, nadanya aja nggak bisa kita bikin nada. Kata-katanya juga nggak ada, semuanya sudah ada, cuman dirangkai-rangkai saja. Allah pencipta segala-galanya, termasuk Allah yang mengatur pertemuan ini. Ya, ini benar hadirin. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, apa yang akan terjadi? Ya, pertama, kalau kita yakin ke takdir, kita jadi tenang. Termasuk kejadian ya, ting teng, penerbangan menuju Jeddah ditunda. Tenang sekarang mau maksa naik pesawat yang mana? Ditunda ya sudah nggak apa-apa.
emang harus langsung terbang? Bukan hanya ditunda, tapi dibatalkan. Tunggu ya, nggak ada pengumuman seperti ini, nggak ada ya. Tunggu ya, tergantung pesawatnya ada atau tidak. Yang ada baru pesawat telepon. Tenang, awas loh, kamu saya ancam. Tenang, ada Allah. Yang ngancam itu pasti makhluk ciptaan Allah. Enggak ada di dunia ini selain ciptaan Allah. Dia ngancam juga dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya berlindung kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Sok ngomong apa aja. Sekarang katanya di yang lagi perang itu mengancam, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau orang tawakal kepada Allah, Allah pasti ngasih yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang tidak tawakal dan tawakal beda takdirnya. Kalau tawakal Allah cukupi, hatinya ditenangkan, ilmunya ditambah, fisiknya, rezekinya. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu persis apa yang kita perlukan, kita inginkan. Dan Allah paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Gak usah rewel, tenang saja. Makanya orang-orang yang yakin kepada kekuasaan Allah, dia akan selalu lapang dada. Tidak kecewa. Kalau ada yang tidak cocok kejadian, akan dikatakan qaddarullah wa ma sya'afal. Ini memang sudah ketentuan Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Benar suatu saat dari Malaysia sudah datang duluan ke airport. Terus nunggu banyak, kok lama benar. Coba kita lihat, kok jam segini pada pergi, yang nggak ada yang datang. Ini kenapa? Sudah waktunya. Oh Bapak, saya lihat jam Pak, pesawatnya barusan sudah terbang. Jadi saya yang telat. Jengkel? Enggak. Apa artinya? Ada rezeki penerbangan di dompet, beli lagi tiket baru. Harus ridho. Kalau memang sudah rezeki itu, keluar kita. Aneh, padahal datangnya lebih awal, tapi tetap ketinggalan pesawat. Gak ada yang aneh, tinggal istighfar saja. Tapi uang saya jadi keluar, udahlah, itu memang udah rezeki mereka. Kalau udah rezeki mereka akan sampai ke mereka. Begitu Om. Jadi akan ridho ke takdir. Termasuk hal-hal yang kecil ya, dimarah, pulang ke rumah misalkan istri tiba-tiba bete. Tahu bete? Apa? Butuh tausiah ya. Atau ibu tiba-tiba dimarahin suami, ya terima aja. Oh ya, sudah takdirnya sekarang. Episode. Pokoknya apapun yang terjadi itu udah izin Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Tenang saja. 2, tidak akan sombong. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan kita yang asli. Anak hafal Quran. Ibu nggak usah jadi gimana gitu ya, seakan-akan ibu yang ibu kan tetap belum hafal juga kan. Dan ibu jangan kecewa kalau ayo dong nak hafalkan Quran. Ibu ingin kalian nanti membawakan Quran, membawakan mahkota untuk ibu. Terus anak ngomong gini, kalau ibu untuk nenek bawa mahkota tidak. Diam kamu. Ya, nanti mahkota kamu saya kasihin ke nenek. Enggak boleh gitu. Mau jadi apapun
itu pasti takdir Allah. Ya maaf ya, ini yang lagi bicara di sini udah pasti takdir. Jadi ketua RT, jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, panglima, itu semuanya udah pasti tertulis lah. Sebagai apa? Sebagai apa? Karunia atau ujian? Ujian, bukan karunia. Betapa banyak yang belum punya jabatan biasa aja udah punya jabatan jadi sombong. Jadi petantang petenteng, jadi galak ya. Tapi udah dikasih borgol baru jinak lagi. Borgol juga Allah yang ngasih. Iya. Apa saudara pikir orang yang ditangkap KPK sesuka KPK? Tidak. Sesuka Allah. Bagusan mana? Ketangkap atau tidak ketangkap? Bagusan mah yang tidak nyolong, ya kan? Gimana kalau ada yang ditangkap KPK? Karunia atau bukan? Tergantung. Kalau ditangkap jadi soleh itu tangkapan karunia. Kalau ditangkap makin ngaco, itu berarti dia tidak berhasil. Semua izin Allah. Tapi berapa banyak yang gara-gara ditangkap jadi susah maksiat. Jadi jangan sekali-kali kita bangga, ini adalah kecerdasan saya, ini enggak. Itu adalah ketentuan Allah saja. Tadi musibah, barusan nikmat, jadi jangan sombong. Yang ketiga, kalau kita sudah tahu semua musibah datang dari Allah, Allah Maha baik. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tiada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Gini ya, kita ini milik Allah. Allah tuh yang Maha baik, yang nyiptakan kita, yang ngurus kita setiap saat, yang nutupin aib kita walaupun kita ngaco. Kita terus menerus diurus oleh Allah. Diberi beragam nikmat yang tiada bertepi. Dan Allah tahu kita banyak dosa. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Makanya diberikan musibah. Supaya apa? Supaya gugur dosa kita. Supaya ada suaranya? Perkara kecil. Supaya nambah pahala kita, supaya ngangkat derajat kita. Semua yang Allah takdirkan ke orang beriman tuh apapun baik. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Mau diapain saja diri kita ini pasti baik. Allahnya Maha baik. Selama ini juga baik. Tidak ada yang paling menginginkan kita ke sorga selain Allah. Kita sendiri nggak terlalu nepsong pengen ke sorga, bener? Jarang ingat sorga, nggak yakin lagi ada sorga. Allah nggak mau kita disiksa di neraka, makanya kasihlah fitnah, sakit, apa sajalah, semuanya udah diukur. Supaya apa? Rontok dosa kita, supaya bertambah pahala kita yang nggak kekejar tuh oleh sholat yang tidak khusyuk, difitnah aja dapat pahala banyak, naik derajat kita. Jangan mengeluh ya. Aduh, saya ini sakit pinggang, ini lagi sakit, baru 2 hari sakit rewel. 28 tahun gigi sehat nggak syukur. Pening, baru aja setengah jam pening posting. Dia sehat puluhan tahun kepalanya nggak pernah posting sehat. Jangan rewel. Ada yang menghina, monyet sakit hati. Dia sekian puluh tahun nggak jadi monyet. Gimana salah ya? Orang muji, orang ngomong baik, kita nggak tahu syukur. Ada seseorang misalkan suaminya bertugas atau istrinya bertugas, rewel
jengkel sekali, padahal sekian lama ditungguin. Ini nyiksa diri. Ridolah, sabarlah, jalanin aja. Udah diukur kok semuanya. Kalau orang percaya kepada takdir, Allah Maha Baik, udah jalanin aja. Pasti kok. Walaupun kita nggak suka, nggak enak, nggak, hati kita, aduh bukan yang ini nih yang saya inginkan, jalanin saja. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Apalagi orang yang percaya ke takdir tenggelam dalam rasa syukur. Udah wes syukur, kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau orang udah syukur, dia akan sabar. Syukurlah hadirin. Lebih banyak yang bisa disyukurin. Kedip, alhamdulillah. Nafas, alhamdulillah. Nyebut alhamdulillah, alhamdulillah juga nih. Berapa banyak yang tidak bisa menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah yang barusan nah yang itu alhamdulillah lagi. Duduk alhamdulillah. Semuanya nikmat. Bisa mendengar alhamdulillah. Bisa lihat alhamdulillah. Bisa bicara, bisa mengerti alhamdulillah ala kulli hal. Termasuk ditimpa berbagai kepahitan, pasti ada kebaikan. Kita tuh stres tuh bukan kurang karunia. Kita stres tuh kurang bersyukur, pasti. Padahal ya kalau ingin ditambah nikmat itu nggak susah, gampang banget. Tinggal syukur. La in syakartum la azidannakum. Kata guru yang mengajarkan bahasa Arab, la pendek itu harfu taukid. Benar-benar akan terjadi ini. Tidak diragukan sama sekali. Ini pasti. Jadi kalau kita syukur udah pasti ditambah gitu. Enggak ada keraguan. Makanya fokuslah bersyukur. Enggak usah capek dengan yang tidak ada. Syukuri yang ada, Allah tahu. Terakhir, tawakal. Kalau orang sudah yakin ke takdir, dia akan senang ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Orang yang yakin kepada takdir sibuk ikhtiar dengan apa-apa yang manfaat bagi lahir, bagi batin, bagi diri, bagi orang lain, bagi dunia dan akhirat. Pokoknya ini manfaat, semangat, doa yang banyak, tidak lemah. Itu ciri orang. Kenapa kok orang yakin ke Allah kok dia ikhtiar? Lah ikhtiar kan disukai Allah. Apapun mau ditakdirkan oleh Allah ya nggak ada masalah. Yang penting kita niatnya lurus, ikhtiar maksimal dan nggak ribet. Hasilnya terserah Allah aja. Fokus, ikhtiar, niat yang lurus, ikhtiar maksimal, doa banyak dan tidak mau lemah ya. Wala ta'jaz. Selebihnya wa in asobaka syai'un fala taqul law anni kada kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau terjadi sesuatu, coba kalau kita enggak begitu. Seandainya kita begini akan begini nih, enggak. Ini udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Treble. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Treble-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami masih diberikan takdir untuk bertemu Agim yang Alhamdulillah. Bapak dari mana? Kami dari Kota Palembang.
Palembang. Oh, ini Yayasan Hafiz Maragon. Ya, Marogan. Oh, Marogan. Silakan. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Ya, alhamdulillah. Boleh saya tanya sebentar, mana coba teman-temannya? Ada 7. Masya Allah, terima kasih. Kalau dari Lampung Barat, Masya Allah, terima kasih. Richie Garden. Wow, dari Taman. Alhamdulillah. Lanjut, silakan Pak. Ya, nama saya Abdurrahman. Jadi agak mirip-mirip dikit. Kalau Agim tuh Agim, kita AR. Ya, yang kami perlu tanyakan, kadang masih bingung untuk membedakan antara azab dengan cobaan itu. Dan kami minta diberikan contoh. Nggak usah bingung Pak. Kalau terjadi sesuatu, terima takdirnya. Faman rodiya falahu ridho. Kalau Bapak enggak ridho, itulah bencana yang aslinya. Ya, misalkan Bapak dompet hilang, nah, Bapak ridho, ya Allah, itulah karunia. Tapi kalau saya enggak terima, itu bencana yang aslinya. Tidak menerima takdir artinya dimurkai Allah. Yang kedua, kalau ada kejadian, segera tobat. Kenapa? Dompet hilang itu musibah, tapi tidak bisa tobat, itu musibah yang lebih besar. Karena setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Yang ketiga, Bapak tetap bersyukur, karena yang hilang cuma dompetnya aja, tidak dengan celananya. Ya, tidak bisa mensyukuri yang ada, itu pun sebuah musibah. Ya Pak ya, benar? Udah gitu, udah, ya udah, alhamdulillah. Senang saya belum tamat sudah selesai ya. Lanjut. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Baitul Mukhlisin dari Lampung, Kabupaten Lampung Barat. Yang ingin kami tanyakan, untuk menggapai keyakinan itu alangkah susahnya. Bagaimana cara kami agar bisa menggapai keyakinan itu sehingga tidak bertentangan, atau kadang-kadang akal pikiran ini yang membuat goyah. Kadang-kadang kami ini ingin mengatur Allah, pengen begini, pengen begitu, sehingga apabila takdir itu datang, kadang-kadang kalau iman lagi tidak menebal, keyakinan itu meluntur. Jadi pada guru kami, baik, tolong beri kami caranya agar keyakinan itu tetap istiqomah. Terima kasih Ha. Kalau sekarang dengar ceramah ini meningkat tidak keyakinan? Meningkat sekali, alhamdulillah. Makin enak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, dengar ceramah seperti ini berapa tahun sekali? Makin, karena pupuk iman itu ilmu Bu. Terima kasih. Kalau ilmunya kurang, pasti imannya kurang. Tapi saya rajin belajar agama ke majelis taklim, bagus. Tapi ada tapinya lagi. Dalam majelis taklim itu belajar tentang ilmu yakin ke Allah atau tidak? Ilmu ma'rifatullah. Karena awal dari semua ilmu itu adalah mengenal Allah. Sekarang kita belajar sholat, belajar ngaji, belajar saum, sedekah dan sebagainya, tapi tidak belajar mengenal Allah. Sulit menikmati amalnya. Jadi Rasulullah SAW sebelum memerintahkan sholat yang 5 waktu, sholat 5 waktu itu turunnya pada waktu menjelang hijrah. Awalnya hanya mengenalkan Allah lewat Al-Quran, lewat keterangan Asmaul Husna, sehingga para sahabat itu kenal ke Allah. Jadi ketika datang perintah apapun, semangat, karena tahu ini bisa membuatnya dekat dengan Allah. Ibu tahu saum Ramadan itu turunnya di mana? Di Medina. 13 tahun di Mekah belum ada perintah saum Ramadan. Bukan tidak boleh belajar saum dari sekarang,
Tetapi jangan sampai kesibukan belajar berbagai hal dalam agama Islam lalai dalam belajar mengenal Allah. Nah biasanya ini yang suka kelewat, Bu. Betul. Jadi berantem aja, sholat berantem, ya kan? Ketika taraweh berantem lagi masalah rokaat, bukan masalah kehusuan. Bahkan sedekah juga berantem, ngebangun masjid juga berantem, aneh ya. Karena belum mengenal Allah dengan baik. Jadi ibu harus cari ilmunya. Kedua, ibu baca Quran dengan terjemahnya enggak? Nah kalau enggak dengan terjemahnya, ibu dapat pahala, tapi belum dapat hidayah dari Al-Quran, lewat Al-Quran. Banyak yang baca Fatihah tapi enggak ngerti. Baca ayat kursi enggak mengerti. Malah ketika ada yang gerbok baca ayat kursi sambil lari, ya salah. Harusnya jin yang lari, tapi kenapa ibu pakai lari ya? Kemudian ibu juga harus belajar Asmaul Husna, nama-nama dari siapa? Dari orang yang yakin ke Allah. Ada yang tahu, ada yang yakin. Beda, kalau tahu nanti kita bisa sampai tahu aja. Tapi kalau orangnya yakin, nah ibu dapat guru yakin, oh itu bisa membantu kita lebih yakin. Terima kasih. Belum selesai. Ibu jangan salah gaul. Kalau ibu gaulnya dengan yang suka belanja online terus ya, nah, nanti ibu bukan menanti rahmat Allah tapi menanti paket ya. Bukan tidak boleh belanja, tapi dengan siapa kita bergaul akan menentukan. Cari teman dengan 3 ciri ini. 1, kalau ketemu beliau jadi ingat Allah itu. Kalau ketemu beliau ingat kerudung baru, ya boleh kenal, tapi nggak usah terlalu dekat karena nanti kerudung ibu jadi jelek terus. Ketemu beliau tas saja ya, seakan-akan dunia ini hanya sebuah tas. Yang kedua, kalau bicara, ibu punya teman, terus teman ini bicara, nambah tidak ilmu ibu, nambah enggak hati ibu tergugah. Kalau ada orang yang ketika bicara kita jadi nambah ilmu dan nambah tergugah, tuh ciri teman baik. Dan yang ketiga, lihat kehidupannya. Kalau lihat kehidupan orang ini jadi ingat akhirat, tidak. Kalau orang yang baik hati itu selalu memperhitungkan akhirat. Misal mau ngobrolin sesuatu, mau ngapain kita ngobrolin ini jadi bekal akhirat, tidak. Dia beli sesuatu ini pasti dihisab nih di akhirat. Kalau orang sudah bicara banyak tentang kehidupan akhirat, itu ciri-ciri orang insya Allah baik, Bu, imannya bagus. Wabil akhirati hum yuqinun. Gimana dong yang ada di bus ini sekarang diturun-turunin aja? Bukan begitu. Diubah semuanya jadi senang ke Allah, senang ke ilmu yang manfaat, dan senang dengan memperhatikan perhitungan akhirat. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin meminta nasihatnya saja. Saya 2 bulan ke belakang sempat memikirkan tentang nikah muda. Tentang? Nikah muda. Nikah muda. Ya. Yakin dengan nikah muda kayak udah siap gitu. Beli buku tentang pernikahan, nikah. Usia berapa sekarang, Adek? Alhamdulillah 20. 20 tahun. Iya. Sudah merencanakan nikah muda. Iya, Ya. Sempet kepikiran kayak gitu, cuman sebulan ke depan kepikiran lagi, kenapa nggak bahagiain orang tua dulu gitu, mamah dulu, pengen meluruskan keinginan mamah. Sempat meminta, Ray, mamah pengen beli sesuatu, kamu bisa meluruskan kayak kemauan mamah nggak? Nah sempat bingung, saya nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu, Kak? Segitu sih. Nikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu? Begitu. Yang udah ada sekarang yang mana? Han? Yang pasti udah ada yang mana? Ya ibu. Ya mending ibu dulu lah ya.
nanti berkah memuliakan ibu mungkin dititipi oleh Allah istri yang terbaik. Kalau punya istri belum siap, boro-boro berbakti ke orang tua, mumet gitu ya, karena istrinya nanti pasti perempuan kan, maksudnya beda jenis tuh, beda karakter, belum lagi masalahnya banyak, dan itu akan lebih mudah berumah tangga kalau didukung doa orang tua. Kalau menurut saya ya, tapi terserah Ade lah ya. Kalau posisinya tidak dalam emergensi, Ade sudah wajib nikah belum? Wajib nikah itu ada 3. 1, balik. Udah balik? Udah lah ya kelihatan. 2, berkeinginan. Udah pengen nikah sekali belum? Udah nyengsreng gitu. Sereng gitu. Nah, yang 3, mampu belum? Masih terpikirkan kalau mampu. Nah, berarti belum wajib. Kalau berbakti ke orang tua mah wajib. Terima kasih ya. Gimana caranya supaya saya tidak nyengsreng pengen nikah? Jaga pandangan, karena awalnya dari sini. Kalau mata terjaga, hapus medsos, karena di sana banyak aurat perempuan, banyak tayangan-tayangan. Allah menguji nanti lewat pandangan. Coba Ade hapus, kurangi lihat medsos, perbanyak baca Quran, perbanyak hal-hal yang Allah sukai, fokus muliakan orang tua. Allah tahu ada yang sereng ya kan, nanti bisa dikasih jodoh berkah doa bakti ke orang tua. Jangan mengorbankan orang tua karena orang yang baru dikenal. Orang tua mah sudah jelas pengorbanannya. Lah yang mau dinikahin gak jelas, betul tidak?